Pernahkah kamu melihat seseorang berusia 80-an berjalan dengan mudah, kuat, percaya diri, penuh semangat, sementara orang lain di usia 60-an kesulitan berjalan dengan tongkat, terengah-engah hanya setelah beberapa langkah? Ini adalah salah satu misteri besar penuaan. Mengapa sebagian orang tetap bersemangat hingga usia lanjut, sementara yang lain memudar terlalu cepat? Faktanya, ini bukan keberuntungan, bukan pula genetika, dan jelas bukan sihir. Jawaban sebenarnya terletak pada serangkaian kebiasaan sederhana yang terbukti secara ilmiah, yang dapat mengubah cara kamu menua secara fisik, mental, dan emosional. Hari ini, kita akan mengungkap apa yang saya sebut 6 kebiasaan emas untuk penuaan sehat. Jika kamu berusia di atas 50 tahun, pesan ini untukmu karena ini bukan sekadar tips umum atau janji kosong. Ini adalah rahasia panjang umur berbasis bukti yang telah lama ditekankan secara diam-diam oleh dokter dan peneliti top di tempat seperti Harvard dan Institut Nasional Penuaan. Namun, kebanyakan lansia tidak pernah mendengarnya di hidup sehat. Kami percaya, setelah usia 50, penuaan bukan berarti menyerahkan kemandirian, energi, atau kebahagiaanmu. Penuaan seharusnya berarti kebijaksanaan, kebebasan, dan kekuatan untuk hidup sesuai keinginanmu. Baik kamu sudah menjelajahi tips kesehatan lansia atau baru mulai memikirkan kebiasaan harian untuk panjang umur, video ini memberikan strategi kesehatan alami yang bisa kamu mulai sekarang. Kami membahas perubahan praktis yang mendukung kesejahteraan di atas usia 60. Tanpa tipu daya, tanpa pil, hanya aksi nyata. Dan inilah yang jarang dikatakan. Kebiasaan kecil ini sering membuat perubahan terbesar sebelum masalah muncul. Ketika kamu sudah merasa lelah, pelupa, atau tidak stabil, jauh lebih sulit untuk pulih. Itu sebabnya kebiasaan tepat yang dilakukan setiap hari adalah pertahanan terbaikmu melawan penyakit penuaan. Lalu, apa saja kebiasaan itu? Apa yang diketahui oleh lansia berusia 80 tahun yang kuat dan mandiri, yang tidak diketahui orang lain? Tetaplah menonton, karena dalam beberapa menit ke depan, kamu akan menemukan 6 langkah kuat untuk mengembalikan energimu, melindungi otakmu, dan menjaga kebebasanmu tanpa menghabiskan banyak uang atau mengubah seluruh hidupmu. Sebelum kita mulai, jika kamu merasa saran praktis seperti ini berharga untuk menua dengan anggun, silakan suka video ini, berlangganan ke Hidup Sehat setelah 50, dan bagikan dengan seseorang yang kamu sayangi. Dan ini pertanyaan untukmu, yang bisa mengubah segalanya. Apa satu kebiasaan kecil yang baru-baru ini kamu lakukan yang membuatmu merasa lebih hidup? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Sekarang, mari kita bahas kebiasaan pertama, yang begitu sederhana, sering diabaikan, namun cukup kuat untuk mengubah hidupmu. Kebiasaan 1, jalan kaki harian, kebiasaan paling sederhana yang menjaga kamu tetap muda. Kamu tidak perlu keanggotaan gym, tidak perlu peralatan khusus. Dan ketahuilah, kamu tidak terlalu tua untuk memulai. Jalan kaki, sesuatu yang sudah kamu tahu caranya, mungkin adalah alat alami paling kuat untuk melawan penuaan. Setiap kali kamu melangkah, tubuhmu bereaksi. Jantunganmu berdetak lebih kuat. Parumu mengembang. Sendimu bergerak, tidak kaku. Tapi keajaiban sebenarnya adalah apa yang dilakukan jalan kaki seiring waktu. Menurut Sekolah Kedokteran Harvard, berjalan kaki hanya 30 menit sehari dapat menurunkan risiko penyakit jantung hingga 40%. Itu bukan angka kecil. Itu adalah hidupmu yang lebih panjang, lebih kuat, dan lebih mandiri. Tubuhmu diciptakan untuk bergerak, dan jika tidak digunakan, kamu akan kehilangannya. Sesederhana itu. Izinkan saya bercerita tentang Budi, seorang pensiunan mekanik berusia 73 tahun dari Surabaya. Beberapa tahun lalu, ia kesulitan menaiki tangga di rumahnya sendiri. Kakiku terasa berat, pikiranku kabur. Kupikir itu hanya usia yang mengejar, katanya. Tapi dokternya menyarankan untuk mulai berjalan kaki. Tidak ekstrim, hanya 10 menit sehari. 2 tahun kemudian, ia berjalan 3 kilometer setiap pagi. Tidak lagi menggunakan tongkat, tidak ada lagi sakit punggung. Dan yang terbaik, energinya kembali. Rasanya seperti menambah 10 tahun ke hidupku, katanya. Ini bukan soal kebugaran. Ini soal kebebasan. Jalan kaki meningkatkan sirkulasi, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan aliran oksigen ke otak. Itu berarti berpikir lebih jernih, memori lebih tajam,
dan suasana hati yang tidak mudah turun saat hidup sulit. Bagi lansia di atas 60, jalan kaki bukan sekadar gerakan, ini adalah obat. Ini adalah salah satu kebiasaan harian paling efektif untuk panjang umur, dan tidak memerlukan biaya apapun selain waktu dan sedikit usaha. Dan inilah yang jarang disadari orang, manfaat mental dari jalan kaki mungkin lebih besar daripada manfaat fisiknya. Studi dari Universitas Stanford menemukan bahwa jalan kaki meningkatkan pemikiran kreatif hingga 60%. Jadi, jika kamu merasa terjebak, sedih, atau kewalahan, kenakan sepatumu dan keluarlah. Irama langkahmu, rasa udara segar, adalah cara alami untuk menjernihkan pikiran. Bayangkan ini, kamu berusia 85 tahun. Kamu tidak di kursi roda. Kamu tidak terkurung di kursi malas. Kamu di luar, berjalan di jalur yang sama seperti saat berusia 55 tahun. Burung-burung di pohon, matahari di punggungmu. Kamu merasa stabil. Kamu merasa kuat. Kamu merasa hidup. Itulah janji jalan kaki. Bukan kesempurnaan, tapi kemajuan. Bukan kecepatan, tapi konsistensi. Dan kamu tidak perlu memulai dengan langkah besar. 5 menit keliling blok. Jalan santai setelah makan malam. Bahkan mondar-mandir di lorong saat iklan di TV. Setiap langkah berarti. Setiap gerakan mengirim pesan ke tubuhmu. Aku masih di sini. Aku masih peduli. Bagi mereka yang mencari kesehatan alami untuk lansia, jalan kaki adalah kebiasaan yang berdiri sendiri, yang bertemu denganmu dimanapun kamu berada. Kamu bisa berjalan sendirian dan merenung. Kamu bisa berjalan bersama teman dan terhubung. Kamu bisa berjalan pelan. Kamu bisa berjalan cepat. Tapi bagaimanapun caranya, teruslah berjalan. Karena menua dengan anggun bukan tentang memutar balik waktu. Ini tentang melangkah maju dengan tujuan, dengan kekuatan, dan dengan kekuatan tenang dari kebiasaan yang berhasil. Kamu tidak perlu tubuh yang lebih baik untuk memulai. Tapi jika kamu memulai, kamu akan mendapatkan tubuh dan hidup yang lebih baik. Ini adalah waktumu. Ini adalah kebiasaanmu. Dan ini adalah hal paling sederhana yang bisa kamu lakukan hari ini, yang akan disyukuri oleh dirimu di masa depan besok. Kebiasaan 2. Makan untuk panjang umur, bukan untuk cepat saji. Makanan lebih dari sekadar bahan bakar. Ini adalah informasi. Setiap suapan yang kamu ambil mengirim pesan ke tubuhmu, menyuruhnya untuk menyembuhkan, melindungi, atau perlahan rusak. Faktanya, banyak masalah penuaan tidak dimulai dari tulang atau otakmu. Mereka dimulai dari piringmu. Dan jika kamu berusia di atas 50, apa yang kamu makan sekarang lebih penting dari sebelumnya. Kebanyakan orang tidak menyadarinya. Tetapi kebutuhan nutrisi kita justru meningkat seiring usia. Tubuhmu membutuhkan lebih banyak dukungan untuk melawan peradangan, memperbaiki sel, dan menjaga sistem kekebalan tetap tajam. Namun, banyak lansia memilih makanan cepat saji, makanan beku, atau camilan olahan. Itu mudah. Itu murah. Tapi itu juga berbahaya. Perkenalkan Siti, usia 68 tahun, tinggal di Bandung. Ia dulu makan seperti kebanyakan dari kita. Roti untuk sarapan, daging olahan untuk makan siang, makan malam dari microwave. Ia merasa lelah sepanjang hari. Tekanan darahnya naik. Sendinya nyeri. Suatu hari, dokternya menatap matanya dan berkata, "Kamu memberi makan penyakit, bukan kesehatan." Itu menyentuh hatinya. Jadi, Siti membuat satu perubahan. Ia mulai menambahkan sayuran berwarna ke makanannya. Bayam untuk sarapan, wortel panggang untuk makan siang, salad setiap malam. Dalam 6 bulan, ia kehilangan 7 kilogram. Kolesterolnya turun, dan kabut di pikirannya mulai terangkat. Ia tidak sedang diet. Ia hanya kembali ke makanan yang tampak seperti dari bumi. Inilah arti nutrisi lansia sebenarnya. Makan makanan utuh yang membantu tubuhmu menua dengan baik, bukan makanan yang diam-diam mencuri kekuatanmu. Sayuran hijau seperti bayam dan kol plai kaya akan vitamin K, yang mendukung kekuatan tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Ikan berlemak seperti salmon dan sarden penuh dengan omega-3, membantu melindungi otakmu dari penurunan terkait usia. Biji-bijian utuh seperti oatmeal dan nasi merah menjaga gula darah tetap stabil, tidak lagi lesu di sore hari. Dan jangan abaikan hidrasi.
Seiring bertambahnya usia, rasa haus kita memudar, tapi tubuh tetap membutuhkan air untuk mengatur suhu, mengangkut nutrisi, dan membuang racun. Pilih air putih daripada soda, teh herbal daripada minuman manis. Tambahkan irisan lemon atau mentimun jika itu membantu kamu minum lebih banyak. Studi yang diterbitkan di jurnal neurologi menemukan bahwa lansia yang mengikuti diet gaya Mediterania, kaya akan sayuran, buah, biji-bijian, protein tanpa lemak, dan lemak sehat, memiliki risiko penurunan kognitif 30% lebih rendah. Itu kuat. Itu adalah perawatan preventif di garpumu. Jujur saja, tidak ada yang sempurna. Kamu tidak perlu menghitung setiap kalori atau bersumpah tidak akan makan coklat selamanya. Tapi ada perbedaan besar antara memanjakan diri dan menyabotase kesehatanmu. Daging olahan, camilan kemasan, sereal manis, ini bukan pilihan netral. Mereka mempercepat penuaan dari dalam keluar. Mereka memicu peradangan pada sendi, menumpulkan pikiran, dan membuat tubuhmu lelah. Inilah mengapa banyak tips dokter untuk lansia dimulai dari makanan. Karena ini adalah bagian dari kesehatanmu yang kamu kendalikan 3 kali sehari. Dan itu tidak perlu rumit. Satu aturan sederhana, jika tidak terlihat seperti berasal dari alam, mungkin itu tidak membantu. Kamu tidak perlu kelaparan. Kamu perlu memelihara diri. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk menurunkan berat badan, tapi untuk energi, untuk kejelasan, untuk kebebasan. Karena ketika tubuhmu terasa baik, kamu lebih banyak bergerak, kamu lebih banyak tertawa, kamu lebih banyak hidup. Jadi, buka kulkasmu. Apa yang kamu lihat? Apakah itu membangun masa depan yang kamu inginkan atau menahanmu? Kamu punya kekuatan untuk memilih makanan yang mendukung kemandirianmu, melindungi memorimu, dan mencegah penyakit yang sering kita salahkan pada usia. Makan sehat bukan tentang pembatasan. Ini tentang niat. Dan setiap suapan penuh niat yang kamu ambil menjadi satu langkah lagi menuju hidup yang terasa baik, bukan hanya lebih panjang, tapi lebih baik dalam segala hal. Mulai dengan 1 kali makan. Buat itu segar. Buat itu berwarna. Buat itu berarti. Kebiasaan 3. Jaga pikiran tetap fit. Jangan biarkan usia mencuri memorimu. Kakimu perlu gerakan untuk tetap kuat. Begitu juga otakmu. Kebanyakan orang khawatir kehilangan mobilitas saat menua, tapi mereka tidak selalu melihat ancaman diam-diam yang merayap, kehilangan memori. Ini dimulai dari hal kecil. Nama yang terlupa, janji yang terlewat. Kamu mengabaikannya. Berpikir itu tidak apa-apa, tapi itu terjadi lagi, dan tiba-tiba rasanya pikiranmu lepas dari genggaman. Inilah yang jarang dikatakan. Otakmu bisa tetap tajam, aktif, dan terlibat selama puluhan tahun, tapi hanya jika kamu melatihnya. Penurunan mental bukan bagian otomatis dari penuaan. Itu adalah hasil dari kelalaian. Dan kabar baiknya, dengan kebiasaan harian yang tepat, kamu bisa melindungi pikiranmu seperti kamu melindungi tulang dan ototmu. Membaca, misalnya, adalah salah satu latihan otak yang paling mudah diakses dan kuat. Baik itu novel, koran, atau bahkan buku resep. Saat kamu membaca, otakmu harus fokus, memproses, dan mengingat. Ini mengaktifkan area yang bertanggung jawab atas pemahaman, memori, dan imajinasi. Anggap saja seperti angkat beban, tapi untuk memorimu. Lalu ada teka-teki silang, sudoku, permainan logika. Ini menantang keterampilan pemecahan masalah dan memaksa otakmu beradaptasi. Studi dari Universitas Exeter dan King's College London menunjukkan bahwa orang yang rutin bermain teka-teki memiliki memori jangka pendek dan kecepatan pemrosesan yang lebih baik daripada yang tidak. Izinkan saya bercerita tentang Ani, 70 tahun, dari Yogyakarta. Setelah pensiun, ia mulai melupakan detail kecil. Tidak terlalu serius, tapi itu membuatnya takut. Jadi, ia mulai dari hal kecil, membaca setiap pagi, bermain permainan kata di tabletnya, dan bahkan mengikuti kelas bahasa Inggris pemula di pusat komunitas lokal. Rasanya pikiranku bangun kembali, katanya. Aku merasa lebih waspada, lebih hadir, dan sebenarnya aku bersenang-senang. Kesenangan itu penting. Ketika kamu menikmati aktivitasnya, otakmu lebih mungkin tetap terlibat dan membentuk koneksi baru. Itu kunci kesehatan otak setelah usia 60.
Dan itulah mengapa mempelajari sesuatu yang baru, seperti melukis, alat musik, atau bahkan alat digital, bisa sangat kuat. Ini mendorong pikiranmu ke wilayah yang asing. Ini membangun jalur baru yang mendukung perhatian, fokus, dan memori. Tapi salah satu penguat otak yang paling adalah percakapan. Berinteraksi dengan orang lain memaksa otakmu mendengar, merespons, dan beradaptasi secara real-time. Saat kamu berbicara dengan teman, berbagi cerita, atau bahkan berdebat tentang ide, kamu tidak hanya bersosialisasi. Kamu melatih otakmu. Faktanya, lansia yang tetap aktif secara sosial menunjukkan tingkat penurunan kognitif yang lebih lambat, menurut penelitian dari Klinik Mayo. Inilah mengapa tips kesehatan lansia harus mencakup kebugaran mental. Ini bukan opsional. Ini vital. Dan kamu tidak perlu menghabiskan berjam-jam sehari untuk melakukan latihan mental. Bahkan 15 menit membaca, beberapa teka-teki, satu panggilan telepon yang bermakna, pilihan kecil dan konsisten ini bertambah. Mereka membantu kamu mempertahankan bagian paling berharga dari penuaan sehat, rasa dirimu. Penuaan sehat bukan hanya tentang menggerakkan tubuh. Ini tentang tetap hidup secara mental, penasaran, terlibat, terjaga terhadap kehidupan. Karena memorimu lebih dari sekadar fakta. Mereka adalah hubunganmu dengan siapa kamu dan siapa yang kamu cintai. Jadi, saat berikutnya kamu memilih bagaimana menghabiskan waktu, tanyakan pada diri sendiri, apakah yang kulakukan ini menjaga otakku kuat atau membiarkannya tumpul? Kamu tidak perlu program khusus. Kamu hanya perlu alasan. Dan ini dia, karena pikiranmu layak dilindungi. Karena ceritamu belum selesai. Karena bagian terbaik dari hidup masih membutuhkanmu hadir, sadar, dan terhubung. Otakmu mendengarkan apa yang kamu berikan padanya. Jadi berikan cerita, tantangan, percakapan. Berikan sesuatu yang membuatnya tumbuh. Itulah cara kamu menjaga memorimu, dengan memilih untuk tidak melepaskannya. Kebiasaan 4. Tetap kuat saat menua. Bukan usia yang melemahkanmu. Ini kehilangan otot. Orang tidak menjadi tua karena angka di kue ulang tahun mereka. Mereka menjadi tua karena kehilangan kekuatan. Dan ilmu di balik penurunan itu memiliki nama, sarkopenia. Ini adalah kehilangan otot secara bertahap, sering tidak disadari, yang dimulai sejak usia 40-an dan semakin cepat setelah 60. Tapi inilah yang jarang diketahui. Kamu bisa memperlambatnya, menghentikannya, bahkan membalikannya. Bukan dengan obat, bukan dengan perawatan mahal, tapi dengan sesuatu yang sederhana, latihan ketahanan. Ototmu adalah kemandirianmu. Mereka membantu kamu berdiri tanpa goyah, membawa belanjaan, menaiki tangga tanpa berpegangan. Ketika mereka memudar, segalanya menjadi lebih sulit. Tapi kabar baiknya, bahkan gerakan ringan yang dilakukan secara konsisten bisa mengembalikan kekuatanmu. Agus, seorang pensiunan tukang pos berusia 74 tahun dari Bali, mengalami ini langsung. Setelah jatuh ringan di pasar, dokternya mengatakan ia berisiko cedera di masa depan karena kehilangan otot. Alih-alih menunggu keadaan memburuk, Agus mulai pelan. Hanya 5 menit sehari melakukan push-up di dinding, angkat dumbbell ringan, dan squat pendek di dekat meja dapur. 3 bulan kemudian, ia tidak hanya lebih stabil, ia lebih kuat. Aku tidak menyangka ini akan membuat perubahan sebesar ini, katanya. Sekarang aku bisa bangun dari kursi tanpa harus berpegangan. Inilah inti dari kebiasaan harian untuk panjang umur, bukan perubahan dramatis, tapi usaha sederhana yang diulang seiring waktu. Jika kamu ingin menua dengan kekuatan, bukan hanya mengalir pasif di tahun-tahun akhir, latihan ketahanan harus menjadi fondasimu. Bukan untuk membangun otot besar, tapi untuk mempertahankan yang sudah kamu miliki. Dan tidak, kamu tidak terlalu tua untuk memulai. Bahkan, semakin tua kamu, semakin kamu membutuhkannya. Mulai dengan gerakan menggunakan berat badan, squat ringan dengan dukungan kursi, cur lengan dengan botol air, plank di dinding untuk mengaktifkan inti tubuh. Kamu tidak perlu ke gym. Kamu hanya perlu bergerak dengan tujuan. Menurut Institut Nasional Penuaan, latihan kekuatan 2 kali seminggu dapat meningkatkan keseimbangan, mengurangi risiko jatuh, dan meningkatkan kepadatan tulang. Itu bukan hanya bermanfaat, itu menyelamatkan hidup. Karena jatuh adalah salah satu penyebab utama cedera pada orang di atas 65 tahun.
Dan otot kuat adalah garis pertahanan pertamamu. Ini bukan hanya fisik, ini juga sangat emosional. Ketika kamu merasa lemah, kamu ragu-ragu, kamu menghindari jalan kaki, kamu berhenti bermain dengan cucumu, kamu mulai menjauh dari kehidupan yang dulu kamu nikmati. Tapi latihan kekuatan mengubah itu. Ini mengembalikan kendali. Ini memberi kepercayaan diri. Dan inilah bagian yang jarang dibicarakan. Ini membuatmu merasa lebih muda. Bukan karena usiamu berubah, tapi karena posturmu membaik. Langkahmu terasa lebih stabil. Tubuhmu terasa lebih hidup. Dan setiap kali kamu mengangkat sesuatu dengan lebih mudah dari sebelumnya, kamu ingat bahwa kamu tidak memudar. Kamu sedang membangun kembali. Ini adalah kesehatan lansia intinya. Bukan hanya mengobati masalah, tapi mencegahnya. Mengambil kendali sebelum semuanya berantakan. Jika tujuanmu adalah kesejahteraan di atas 60, jangan lewatkan ini. Jadikan kekuatan sebagai keharusan. Bukan untuk penampilan, untuk kebebasan. Jadi, saat berikutnya kamu berdiri dari kursi atau meraih lemari, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku merasa kuat? Jika jawabannya tidak, kamu bisa mengubahnya mulai hari ini. Karena penuaan tidak mengambil kekuatanmu, ketidakaktifan yang melakukannya. Dan tubuhmu, bahkan sekarang, menunggu sinyalmu untuk melawan. Kebiasaan 5, koneksi sosial. Obat yang terlupakan untuk hidup lebih lama. Kamu bisa makan sehat. Kamu bisa berjalan setiap hari. Kamu bahkan bisa angkat beban dan tidur 8 jam. Tapi jika kamu melakukan semua itu dalam kesunyian, sendirian, sesuatu yang vital masih hilang. Koneksi manusia bukan sekadar tambahan yang menyenangkan. Ini adalah kelangsungan hidup. Dan untuk lansia, ini mungkin adalah bentuk penyembuhan paling kuat yang jarang dibicarakan. Kesepian lebih dari sekadar perasaan. Ini adalah stres biologis. Menurut penelitian yang diterbitkan di Perspectives on Psychological Science, kesepian kronis meningkatkan risiko kematian dini sebesar 26%. Itu setara dengan merokok 15 batang sehari. Ini meningkatkan peradangan, melemahkan sistem kekebalan, dan mempercepat penurunan kognitif. Tubuhmu, otakmu, dan hatimu tahu kapan kamu sendirian, dan mereka bereaksi. Dewi, seorang janda berusia 76 tahun di Jakarta, dulu menghabiskan sebagian besar hari di dalam rumah. Anak-anaknya sudah pindah. Suaminya telah tiada. Ia meyakinkan diri bahwa ia baik-baik saja, sampai ia tidak lagi baik. Tidur menjadi sulit. Tekanan darahnya naik. Memorinya mulai memudar. Baru setelah ia bergabung dengan klub buku lokal, semuanya mulai berubah. Percakapan mingguan, tawa bersama, alasan untuk menantikan esok hari. Aku tidak menyadari betapa aku merindukan seseorang menyebut namaku. Akunya. Itulah kekuatan koneksi sosial. Ini membumikanmu. Ini mengingatkanmu bahwa kamu masih termasuk. Dan itu tidak membutuhkan banyak. Panggilan telepon sederhana, jalan kaki dengan tetangga, menjadi relawan di taman komunitas, atau membantu di perpustakaan lokal. Ini lebih dari sekadar gestur sosial. Ini adalah kesehatan alami untuk lansia, gratis, bermakna, dan sangat efektif. Kesepian, jika dibiarkan, menciptakan isolasi. Isolasi mengecilkan duniamu, mempersempit perspektifmu, dan perlahan mengikis kebahagiaanmu. Tapi koneksi memperluasmu. Ini membawa cahaya kembali ke ruangan. Ini mengangkat semangatmu dan memperkuat tubuhmu. Ini lebih dari sekadar saran untuk menua dengan anggun. Ini adalah panggilan untuk bangkit. Ketika kamu berbicara tatap muka dengan seseorang, otakmu melepaskan oksitosin, hormon yang menurunkan stres dan meningkatkan suasana hati. Sistem kekebalanmu terangkat, detak jantungmu stabil, dan pikiranmu terasa lebih tajam, lebih hidup. Studi menunjukkan bahwa lansia yang aktif secara sosial jauh lebih kecil kemungkinannya mengalami demensia atau depresi. Pikirkan ini, berapa kali kamu merasa lebih baik setelah sekadar berbicara dengan seseorang? Bukan tentang sesuatu yang mendalam, hanya berbagi cerita, tawa, atau kenangan. Itu bukan kebetulan. Itu kimia. Itu penyembuhan. Inilah mengapa obat rumahan untuk lansia bukan hanya tentang herbal dan teh panas.
Ini juga tentang orang-orang. Tentang menempatkan dirimu di ruang di mana seseorang tahu namamu, mendengar suaramu, dan peduli bahwa kamu hadir. Kamu tidak perlu kerumunan. 1 atau 2 orang yang benar-benar peduli sudah cukup. Dan jika hidup membuat itu lebih sulit, jika orang-orang telah pindah atau menjauh, kamu bisa membangun kembali. 1 pesan, 1 undangan, 1 cangkir kopi bersama pada 1 waktu. Karena kenyataannya, kamu tidak dimaksudkan untuk melalui tahap hidup ini sendirian. Kamu dimaksudkan untuk dikelilingi, dilihat, disertakan. Jadi, jika kamu menonton ini dan merasa sedikit saja kesepian, tolong ambil tindakan. Hubungi kembali teman lama. Bergabunglah dengan grup lokal. Sapa seseorang yang baru. Bukan besok. Hari ini. Hatimu, otakmu, dan masa depanmu akan berterima kasih untuk itu. Kebiasaan 6. Tidur nyenyak. Kebiasaan terpenting yang terlalu banyak dilupakan. Tidur bukan kemewahan. Ini adalah bengkel perbaikan malam tubuhmu. Namun, seiring kita menua, ini adalah salah satu hal pertama yang kita abaikan dan salah satu yang pertama kali rusak. Tidur buruk tidak hanya membuatmu lelah. Ini mengaburkan memorimu, mengacaukan hormonmu, melemahkan sistem kekebalanmu, dan perlahan mengikis suasana hati, fokus, dan kemampuanmu untuk pulih. Faktanya, tidur adalah salah satu tips panjang umur paling kuat yang pernah kamu dengar. Tapi kebanyakan orang tidak bertindak sampai itu sudah menyebabkan kerusakan. Rudy, 67 tahun, dari Semarang, dulu terbangun 3 atau 4 kali setiap malam. Dokternya memberinya pil, tapi itu membuatnya pusing. Baru setelah ia mengubah rutinitas malamnya, tanpa layar setelah pukul 20, peregangan ringan sebelum tidur, dan waktu tidur tetap, keadaan berbalik. Aku tidak hanya tidur lebih baik, katanya. Aku mulai berpikir lebih jernih. Tekanan darahku turun. Aku punya energi lagi. Itulah yang dilakukan tidur restoratif yang dalam. Ini tidak hanya mengistirahatkan tubuhmu, ini memulihkan hidupmu. Selama tidur, otakmu membersihkan limbah, secara harfiah menghilangkan racun yang menumpuk di siang hari. Ini memperkuat memori, mengatur kortisol, hormon stresmu, dan menyeimbangkan kadar insulin untuk melindungi dari kenaikan berat badan dan kelelahan. Tanpa tidur yang cukup dan berkualitas, bahkan usaha terbaik, berjalan kaki, makan sehat, tetap sosial, tidak bekerja sebaik yang seharusnya. Inilah mengapa tidur adalah tips kesehatan lansia yang tidak boleh kita abaikan. Inilah yang jarang dikatakan. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan tidur kita tidak berkurang, tapi kemampuan kita untuk tertidur dan tetap tidur berubah. Itu bukan kegagalan. Itu biologi. Kabar baiknya, kamu bisa bekerja dengannya. Mulai dengan menciptakan lingkungan yang tepat. Redupkan lampu 1 jam sebelum tidur. Jaga kamar tidurmu sejuk, tenang, dan gelap. Hindari layar terang, ponsel, tablet, TV, yang mengganggu produksi melatonin. Cobalah membaca atau bermeditasi sebagai gantinya. Tubuhmu membutuhkan sinyal bahwa sudah waktunya untuk rileks. Tidur dan bangun pada waktu yang sama, bahkan di akhir pekan. Ini membantu melatih jam internalmu, yang menjadi lebih rapuh setelah usia 60. Dan jika pikiranmu tidak berhenti berputar, tulis pikiranmu sebelum berbaring, atau dengarkan musik yang menenangkan. Praktik ringan seperti ini mendukung ritme alami tubuhmu alih-alih melawannya. Hidrasi juga penting. Tapi batasi cairan beberapa jam sebelum tidur dan hindari kafein atau makanan berat di malam hari. Mereka mengganggu tidur dalam, bahkan jika kamu cepat tertidur. Tidur malam yang baik adalah salah satu cara paling sederhana untuk hidup sehat setelah 50. Ini menajamkan otakmu, mengangkat suasana hati, melindungi jantungmu, dan mempersiapkan tubuhmu untuk bergerak, berpikir, dan berkembang keesokan harinya. Pikirkan seperti ini. Jika jalan kaki adalah cara kamu melatih ototmu, tidur adalah cara tubuhmu membangunnya kembali lebih kuat. Jika makanan adalah cara kamu mengisi bahan bakar hari, tidur adalah cara sistemmu memprosesnya secara efisien. Jika percakapan menjaga pikiranmu hidup, tidur adalah yang menjaga memorimu utuh. Kamu tidak perlu kesempurnaan. Kamu perlu konsistensi. Bahkan beberapa malam tidur berkualitas setiap minggu dapat menurunkan peradangan, meningkatkan fokus,
dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Jadi, malam ini, berikan tubuhmu apa yang dimintanya. Ciptakan ruang untuk istirahat yang dalam. Hormati waktu tidurmu seperti kamu menghormati janji dengan dokter. Dan ingatkan diri sendiri bahwa tidur bukan akhir dari harimu. Ini adalah fondasi kesehatanmu. Sudah waktunya kita berhenti melihat tidur sebagai sesuatu yang kita korbankan dan mulai melihatnya sebagai hadiah harian yang kita berikan pada diri sendiri untuk tetap tajam, stabil, dan kuat. Menua bukan akhir dari cerita. Ini adalah bab di mana kamu akhirnya bisa menjalaninya sesuai caramu dengan kejelasan, kekuatan, dan niat. 6 kebiasaan yang kita jelajahi hari ini tidak membutuhkan uang, kesehatan sempurna, atau bahkan awal yang baik. Mereka hanya meminta satu hal, bahwa kamu memulai, bukan suatu hari nanti, tapi hari ini. Karena bukan usia yang membuatmu lebih lemah. Ini adalah melepaskan kebiasaan yang pernah membuatmu kuat. Jadi, apa yang akan kamu pilih? Jalan kaki keliling blok. Buku yang memicu pikiranmu, makanan sehat, panggilan telepon, peregangan sebelum tidur. Ini bukan hal kecil. Ini adalah pilihan harian untuk panjang umur. Dan mereka membangun jenis kehidupan yang layak dijalani. Biarkan ini menjadi tahun-tahun di mana kamu hidup sehat setelah 50. Bukan hanya lebih panjang, tapi lebih penuh. Bukan hanya ada, tapi berkembang. Karena penuaan sehat bukan tentang menghindari akhir. Ini tentang membuat setiap hari berarti. Kebiasaan mana yang akan kamu mulai hari ini? Bagikan di kolom komentar. Dan jika ini menginspirasimu, sampaikan kepada seseorang yang kamu sayangi. Jika ini membantu, jangan lupa berlangganan.